Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas hadis 529, yang mana hadis ini membahas tentang rukhsah bagi orang yang menggunakan sutra itu yang sedikit gitu ya, bolehnya menggunakan sutra dalam kadar yang sedikit ya. Nah, seperti apa nanti pengertiannya, boleh apa tidaknya, nanti kita akan bahas di makna hadis, matan hadis, makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya ya, sebagaimana biasa. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a isba'aini aw salasin aw arba'in, muttafaqun alaih wa lablu li muslimin. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, qala, telah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah di sini telah melarang anlubsin, dari memakai al-harir, yaitu anlubsil harir, memakai sutra, illa maudi'a isba'aini, kecuali pada kadar 2 au salasin atau 3 au arba'in atau 4 jari ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, walabdulil muslimin. Akan tetapi dan lafadznya ini menurut riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita memakai pakaian sutra. Itu melarang kita, mengharamkan kita untuk memakai kain sutra kecuali pada kadar yang sedikit, yaitu 2, 3 atau 4 jari ya, seperti inilah ya. Itu nggak ada masalah. Jadi dari pakaian yang kita kain yang kita punya itu, nah kadar sutranya itu cuman sebesar ini, kayak gitu ya. Sekecilnya itu nggak ada masalah itu. Jadi seperti ini ya lah ya kan, baju saya itu. Nah, yang sutranya itu cuma di bagian kantong ini aja, itu nggak ada masalah. Termasuk toleransi Islam ialah memberikan keringanan kepada kaum laki-laki untuk memakai pakaian yang bercampur dengan sutra selembar kain bendera, yaitu selembar 4 jari tangan, baik disatukan ataupun secara terpisah. Kain sutra selembar 4 jari dinamakan tatrif atau tatrif. Wanita diperbolehkan memakai kain sutra secara mutlak, baik untuk perhiasan ataupun untuk yang lainnya. Nah, jadi termasuk toleransi dalam Islam ya, kalau misalkan laki-laki menggunakan kain sutra itu cuman sebanyak kadarnya itu sebanyak 4 jari seperti ini paling maksimalnya. Bisa 1 jari, 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Batas maksimalnya itu ya
Kalau di sini disebutkan 4 jari, yang mana di sini bisa digunakan dalam satu kesatuan. Misalkan baju kayak gini kan, nah sebanyak 4 jari itu ya beginilah kayak gitu kan, jadi satu dengan kain yang lainnya kayak gitu. Atau ya misalkan 4 jari, kemudian di sini 4 jari kayak gitu, 4 jari, nah kayak gitu. Tapi dari pakaian yang ini mayoritasnya itu masih kain biasa kayak gitu. Atau yang terpisah, misalkan di bagian kantong saya ini kain sutra, di bagian sini leher juga kain sutra, nah di bagian sininya itu kain sutra, itu nggak ada masalah kayak gitu, selama kadar yang kadar yang terdapat pada pakaian kita ini masih seluruhnya itu atau 75%-nya itu kain biasa kayak gitu. Kalau misalkan sudah 50-50, misalkan anggaplah kita belah di baju saya ini, nah di bagian sini ini kain sutra semua nih, kain sutra semua. Nah di bagian sini kain biasa, itu 50-50, nah itu sudah hukumnya mako. Nah apabila misal di bagian sini ya, di bagian sini saya semua ini kain sutra, terus sampai ke sini yang ininya, yang bagian lengan ini, nah ini kain biasa, hukumnya adalah haram karena kadar sutranya jauh lebih banyak berbanding dengan kain biasa itu ya. Nah kalau misalkan wanita mau itu full di bajunya ini, misalnya semuanya kain sutra, itu tidak ada masalah, secara mutlak itu tidak ada masalah. Untuk perhiasan atau untuk yang lainnya, untuk wanita itu tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Maudiun di sini makna asalnya ialah tempat. Tetapi makna yang dimaksud dalam hadis ini adalah kadar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada banyak pengertian di situ ya, baik itu makna zohirnya atau makna kiasannya seperti itu. Kayak contoh lamsun itu menyentuh atau memegang kayak gitu kan. Nah ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang namanya lamsun itu menyentuh itu ya menjima. Ada juga ulama yang mengatakan menyentuh itu ya menyentuh seperti ini, seperti itu, dan semuanya ada kayak gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lain pun ada istilah-istilah seperti itu ya. Di sini menunjukkan mana tanwi, artinya di sini variasi, bukan syak atau ragu ya. Laki-laki diperbolehkan memakai pakaian yang bercampur dengan kain sutra dengan bercampur dengan sedikit kain sutra. Misalnya selembar bendera baik secara menyatu ataupun terpisah. Tetapi pada prinsipnya campuran tersebut lebih sedikit ya. Campurannya itu sedikit. Jadi contoh lah, misalkan ini baju saya kayak gitu kan. Nah seluruhnya ini kain biasa, hanya di bagian leher, kantong, kemudian bagian tangan, list tangan ini, di bagian sini sama di bagian sini itu bagian bawahnya itu kain sutra. Itu tidak ada masalah dan itu boleh selama itu tadi pada prinsipnya campurannya tersebut lebih sedikit, campuran sutranya tersebut lebih sedikit daripada kain yang biasa, kain wool lah seperti itu, atau kain-kain yang biasa kayak gitu ya. Tapi kalau sudah 50-50 kadarnya, itu kain sutranya 50%, kain biasanya, kain woolnya 50%, nah itu sudah mako, itu sudah tidak, kalau bisa dijauhi lah seperti itu ya.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang tidak yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman di dalam menyampaikan kitab Bulughul Maram beserta sarahnya. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.